Pahala bagi wanita hamil. Pertanyaan: adakah hadis yang menerangkan pahala bagi ibu yang sedang hamil? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa Salamah, wanita yang merawat Ibrahim, putra Nabi SAW, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sering memberi kabar gembira dengan amal kepada para lelaki, tapi Anda tidak memberi kabar gembira kepada para wanita." Kemudian Nabi SAW memberi motivasi kepadanya. Tidakkah para wanita senang ketika dia hamil dari suaminya dan dia ridho, maka dia mendapat pahala seperti orang yang puasa dan tahajud ketika sedang jihad fi sabilillah. Ketika sedang kontraksi, maka ada janji yang sangat menyejukkan mata yang belum pernah diketahui penduduk langit dan bumi. Setelah dia melahirkan, lalu menyusui bayinya, maka setiap isapan ASI akan menghasilkan pahala. Jika dia begadang di malam hari, maka dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 70 budak fi sabilillah. Hadis ini menyebutkan fadilah yang luar biasa bagi wanita hamil. Hanya saja, hadis ini lemah bahkan palsu. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Amr bin Sa'id al-Khawlani. Kata Adz-Dzahabi, al-Khawlani banyak membawakan hadis palsu. Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis dusta, palsu, al-majruhin. Demikian pula penilaian Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Meskipun demikian, bukan berarti wanita hamil tidak memiliki keistimewaan. Tidaknya, wanita subur merupakan wanita pilihan Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, pernah ada orang yang mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan keinginannya. "Saya mencintai seorang wanita cantik dan dari keluarga terhormat, namun dia mandul. Bolehkah saya menikah dengannya?" Jawab Nabi SAW, "Jangan." Orang ini datang kedua kalinya, menyampaikan keinginannya yang sama, dan Nabi SAW tetap melarangnya. Dia pun datang untuk yang ketiga kalinya, dan Rasulullah SAW tetap melarang dia menikah dengan wanita itu. Hingga akhirnya beliau bersabda, yang artinya, "Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya membanggakan banyaknya kalian pada seluruh umat." Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Sebagai balas jasa seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, Allah memberi ganti dalam bentuk perintah untuk anak agar taat dan menghormati ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nabi SAW juga memberi jaminan. Resiko apapun yang diderita wanita ketika hamil, terutama yang mengancam kematian, akan dinilai sebagai syahid. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah menjenguknya ketika Ubadah sedang sakit. Di sela-sela itu, Nabi SAW bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku?" Ubadah menjawab, "Ya Rasulullah, merekalah orang yang sabar yang selalu mengharap pahala dari musibahnya." Rasulullah SAW mengarahkan, "Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku cuma sedikit. Orang yang mati berjihad di jalan Allah, syahid. Orang yang mati karena ta'un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya." Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih li ghairihi oleh Syu'aib al-Arnaud. Dalam hadis lain, dari Jabir bin Atik, bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk Abdullah bin Thabit. Ketika itu beliau sedang pingsan karena sakit. Di tengah-tengah itu, ada orang yang menyinggung masalah mati syahid. Lalu Nabi SAW bertanya, "Siapa yang kalian anggap sebagai mati syahid?" Mereka pun menjawab, "Orang yang mati di jalan Allah." Kemudian Nabi SAW memberikan pengarahan yang artinya, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena ta'un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, syahid. Orang yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid. Dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani.
Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar anak selalu memperhatikan ibunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah ini semua membanggakan bagi para wanita yang hamil? Demikian, Allahu a'lam.